Assalamualaikum. Hari ini Sil lagi bikin olahan coklatos jadi cemilan yang enak. Kalau teman-teman mau tahu gimana cara buatnya, ikutin terus videonya ya. Karena ini resepnya sangat mudah, jadi persiapan bahannya kita skip ya teman-teman. Kita langsung ke cara membuat. Pertama-tama kita masukkan 1 butir telur, lalu SP, kemudian 3 sendok makan gula pasir biasa. Kemudian kita campur. Kebetulan di sini Sil menggunakan mixer biar cepat. Tapi kalau teman-teman nggak punya mixer, bisa pakai whisk biasa atau nggak pakai garpu juga boleh kok. Ini bedanya pakai mixer, pakai whisk sama pakai garpu cuma di cepet aja ya teman-teman. Padahal sebenarnya mah kalau pakai garpu juga bisa buat bikin kue. Kalau teman-teman yang masih bingung gimana caranya bikin kue pakai garpu, nih Sil kasih linknya tanda i di atas sini. Nanti bisa diklik. Terus lihat gimana caranya membuat kue dengan garpu. Nah kalau udah, ini kita udah dapat konsistensi yang kita mau. Terusnya dimasukin 5 sendok makan tepung terigu biasa. Teman-teman kalau mau bikin cake itu pakai tepung terigu protein sedang ya. Itu mereknya ada segitiga biru, ada kompas, bisa juga yang kiloan biasa bisa. Nah setelah itu kita campur kayak biasa ya. Campurnya pelan-pelan aja nih teman-teman. Setelah itu kita masukin coklatos. Karena di sini si bintang utamanya coklatos ya teman-teman. Terus kita campur lagi. Nah tipsnya itu campurnya pelan-pelan aja dan gak usah buru-buru, tetap bakalan kecampur kok. Nah kalau udah kayak gini, ini udah dapat konsistensinya. Kita tambahkan 3 sendok makan mentega yang udah dicairkan. Kalau enggak minyak sayur juga boleh. Kalau di sini kebetulan Sil pakainya minyak sayur aja. Nah setelah itu kita campur-campur lagi. Ini sebenarnya pelan-pelan ya, tapi ini klipnya Sil cepetin aja biar cepet. Nah kalau udah, terusnya Sil masukin susu 3 sendok makan. Ini susu kental manis yang Sil kasih air biasa suhu ruang. Kalau teman-teman mau pakai susu bubuk yang diseduh dulu boleh, tapi suhu ruang. Kalau mau pakai susu ultra juga boleh. Tapi kalau teman-teman pengen pakai air aja juga boleh kok. Nah selanjutnya Sil kasih garam sejumput ya teman-teman. Soalnya tadi Sil hanya pakai minyak sayur, jadi kalau mau gurih kita tambahin garam sedikit aja. Nah kalau udah, terusnya dimasukin ke loyang cake ya teman-teman. Tapi kalau di sini kebetulan Sil lagi pakai muk aja buat manggang. Ini udah Sil kasih minyak atau mentega, dioles-oles terus dilaburin sama tepung. Terusnya ditepuk-tepuk kayak gini biar si tepungnya itu rata. Tapi kalau misalkan teman-teman ada loyang ukuran 12 atau 16 itu lebih bagus ya. Pakai aja. Tapi sebelumnya diolesin mentega dulu atau minyak, terus dilaburin tepung kayak tadi, terus dirata-ratain, baru udah dituangin si adonan. Nah kemudian loyangnya dihentak-hentakan ya teman-teman. Itu biar apa? Biar si udara-udara, si gelembung-gelembung yang di dalam cake itu keluar semua. Nah selanjutnya tinggal dimasukin ke dalam panggangan atau kukusan, terserah yang ada di rumah. Terus kalau di sini kebetulan Sil pakai panggangan, itu di setnya di suhu 150 derajat api atas bawah sekitar 40 menit ya, atau 30 sampai 40 menit. Nah untuk kukus Sil bagi tipsnya itu harus dialesin serbet ya tutupnya, biar apa? Biar si air-air embunnya nggak jatuh lagi di kue kita dan kue kita jadinya bagus. Nah sambil nunggu kuenya matang, teman-teman tekan dulu tombol merah di bawah dan bunyikan lonceng notifikasinya biar Sil bisa berbagi terus dengan teman-teman. Oke, kalau udah kita lanjut. Kita keluarin dulu. Nah kalau misalnya ada yang pecah-pecah kayak gitu teman-teman, itu nggak masalah ya. Itu bisa kita trim atau bisa kita olesin dengan krim. Tinggal gimana kita cara ngakalinnya. Itu karena Sil nggak pakai kertas roti.
Dan Sil juga nggak terlalu banyak mengolesi menteganya. Jadi buat teman-teman sarannya biar kuenya bagus keluarnya itu harus bagusnya pakai kertas roti, kalau nggak pakai mentega diolesin banyak-banyakin dah tuh. Nah terusnya ini opsional ya teman-teman, tinggal dihias-hias aja atau ditaruh topping, terserah teman-teman. Ini kalau nggak ditrim, nggak dibagi dua juga boleh, nggak masalah. Tinggal dikasih krim di atasnya atau dikasih mentega lagi, terus diparutin keju deh. Udah. Kalau Sil di sini kayak gini nih. Ini kebetulan ada buttercream, ini Sil bikin sendiri buttercreamnya, halus banget. Kalau teman-teman mau tahu nanti Sil bagi resepnya di next video ya, nanti di komen. Kalau mau nanti Sil bikinin videonya buat bikin buttercream yang lembut extra soft kayak gini. Sekali lagi ini opsional ya teman-teman. Teman-teman bisa kasih selai coklat atau bisa kasih pieces di tengahnya, atau bisa kasih krim keju juga boleh, itu enak. Atau kalau misalnya ada Nutella juga enak. Tapi ini base-nya, dasarnya cake-nya udah enak ya teman-teman, nggak diapa-apain lagi. Ini coklatnya pas, nggak terlalu manis karena kita pakein garam. Ini enak, base-nya udah enak. Tapi ini tinggal selera aja. Kalau teman-teman pengen diapain kuenya, pengen ditaruh keju, pengen ditaruh selai. Nah ini kebetulan sih lagi ada sisa buttercream yang Sil bikin sendiri kemarin. Terusnya Sil kasih sisa coklatos yang tadi, masih ada sisa sedikit, sayang kalau dibuang. Nah coba ya kita potong ya, coba lembut nggak? Ini bisa kelihatan dari cara motongnya ini. Nih kelihatan ya, kuenya lembut banget. Nah teman-teman, ini walaupun gak ditambahin krim atau keju atau apapun, ini base-nya udah enak ya. Teman-teman harus coba resep ini simple, praktis, mudah. Nanti juga Sil kasih takaran sendoknya di bawah di description box. Dan juga kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, ke sepupu, siapa tahu bisa jadi ladang usaha. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan tekan tombol merah juga.